warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi di Islam itu Indah. Tentunya bersama saya Mikdad Adausi dan guru-guru kita bersama Ustadz Maulana sudah hadir di tengah-tengah kita. Habib Muhammad Syahab dan juga ada Ustadz Syam. Boleh tepuk tangan dulu untuk guru-guru kita, Masya Allah. Buat jamaah yang ada di rumah juga, Masya Allah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai momen Prabowo Gibran baca sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Mari kita saksikan sama-sama, silakan. Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Waduh, Masya Allah. Gimana Ustadz Maulana? Artinya aku senang banget karena Masya Allah tabarakallah ini pembelajaran besar buat kita. Baik. Kata-kata sumpah itu mengikut sertakan nama Allah. Betul. Atas nama Allah dengan wallahi tallahi billahi dan ingat yang namanya sumpah pasti akan diminta pertanggungjawaban. Betul, itu dia. Baik itu tanggung jawab di dunia apalagi nanti di akhirat. Apalagi kan kalau kita bersumpah itu mengatasnamakan Allah. Betul. Mengikut sertakan Allah dalam sumpah kita. Betul. Dan mohon izin tanpa menggurui kepada siapapun. Betul. Kalau tayang tadi Masya Allah tabarakallah kita senang banget. Dan buat kita semua nih jamaah yang ada di rumah mungkin yang ada di studio juga. Jikalau bersumpah harus mengikut sertakan nama Allah. Dan hati-hati ketika orang menyalahi sumpah maka ada kafaratnya. Baik. Wah aku kayaknya sumpah ini aku mau batalin deh. Wah itu gimana tuh Ustadz hukumnya dalam Islam? Dengan memberi makan 10 orang dengan makanan kita, Baik. pakaian atau membebaskan budak atau puasa 3 hari berturut-turut. Baik, nah jadi intinya kita doakan semoga pemimpin kita yang sekarang ini bisa amanah ya Bu. Amin. Bisa dipertanggungjawabkan, amin amin ya Allah. Ya Karena Rabbal Alamin. yang sudah ditakdirkan oleh Allah jadi presiden berarti itu adalah atas izin Allah. Iya baik. Satu hal buat kita kembali lagi bahwa sumpah itu adalah sesuatu yang baik. Mau sekecil apapun, bahkan sebesar apapun. Maaf ya sumpah jabatan. Baik. Dokter aja disumpah. Betul, betul. Sumpah, kita pun disumpah. Betul. Sumpahnya kita apa? Tanda tangan kontrak kan? Baik, terima kasih guruku Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Baik jamaah, sebagai umat muslim kita itu harus mempercayai dengan syahadat. Karena itu adalah rukun Islam yang pertama. Nah kita juga harus bersyahadat supaya menguatkan iman yang kita miliki. Tapi kira-kira apakah syahadat itu bisa batal? Wah bahaya juga. Kalau syahadatnya batal berarti kita bukan seorang muslim lagi dong. Waduh pas banget nih. Makanya akan dibahas dalam tema kita yang luar biasa. Temanya adalah emang syahadat bisa batal juga? Masya Allah, boleh tepuk tangan untuk tema kita hari ini Bu. Sebelum kita bahas tema kita yang luar biasa ini, saya mau ajak dulu jamaah yang ada di rumah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai istri menangis bertemu suami yang jadi ODGJ setelah 6 tahun bercerai. Waduh, yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Waduh, sedih ya Bib ya, nontonnya ya Bib. ODGJ. ODGJ, Oh ya. orang dalam gangguan jiwa. Kita tuh kalau misalnya ngelihat itu mungkin ya dia meninggalkan keluarganya karena mungkin ada beban gitu ya di dalam kehidupannya. Baik. Tapi Bib mohon maaf kita nggak jarang juga melihat dalam berita gitu ya ada seorang laki-laki yang meninggalkan keluarganya tidak mau menafkahinya gitu ya Bib. Itu karena sesuatu yang misalnya punya istri baru gitu. Apakah itu juga salah satu dalam Islam yang bisa membatalkan syahadat atau gimana Bib? Mohon penjelasannya silakan. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Mikdad, ibu-ibu, bapak-bapak dan semuanya. Orang yang meninggalkan rumah tangganya. Bagaimana hukum seorang suami yang meninggalkan rumah tangganya? Ada dua kategori suami yang meninggalkan di dalam ilmu fikih itu dikatakan suami yang meninggalkan rumah tangganya tapi istrinya ridha. Kenapa? Dia meninggalkannya karena untuk mencari nafkah. Dari Makassar jauh-jauh ke Jakarta. Contoh, Itu saya. ya dari Makassar jauh-jauh ke Jakarta mencari nafkah. Berarti meninggalkan istri dan anak di Makassar. Bagaimana hukumnya ketika istri ridha dan suami pergi keluar kota mencari nafkah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, maka diperbolehkan tidak masalah. Kalau meninggal, Aku dong. menjadi orang yang dalam keadaan syahid. Yang kedua, suami yang meninggalkan tanpa kabar. Meninggalkan saja, maka Ghosting. ghosting, ya. Ketika dia meninggalkan tanpa kabar bukan untuk mencari nafkah buat istri dan anak-anaknya, maka apa hukum suami ini? Hukum suami yang dolim. Dan hukum suami yang dolim ini adalah haram hukumnya, sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disukai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Makanya menikah mencontoh Nabi. Nabi itu orang yang paling baik dengan keluarganya. Kita sudah mau niat untuk menikah, piara dong istri kita. Jaga istri kita, jaga anak-anak kita dengan apa yang bisa kita lakukan. Lantas dengan meninggalkan anak dan istri tanpa kabar tersebut, apakah menjadi batal syahadatnya? Tidak. Oh baik. Tidak batal syahadatnya, dia tetap muslim, dia tetap Islam, tapi Islam yang fasik. Aduh, nauzubillah min dzalik. Artinya meninggalkan orang yang zalim terkategori orang yang fasik. Meninggalkan keluarga, anak dan istrinya. Betul. Zolim juga gak sih Beb ya? Zalim. Iya, Tadi kan nauzubillah. dibahas. Oh iya. Zalim. benar Bib. Baik, terima kasih ya Bib. Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu. Masya Allah, baik yang pertama kita sudah dapat ya. Tadi berarti kalau misalnya kita menjadi golongan yang fasik itu berarti nanti kita juga akan dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau panggilkan Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, mohon izin, aku mau nanya nih. Ustadz Syam nih, kalau misalnya ada orang mencela agama tapi itu agamanya sendiri. Gimana tuh? Nah, misalnya dia sesuatu, misalnya dia sama agamanya tuh dia ada sesuatu yang tidak setuju gitu ya. Oh. Terus dia mencela agamanya. Langsung aja ajak masuk Islam kalau begitu. Tapi nih kondisinya misalnya kita malah mencela balik orang itu. Oh kita bantuin dia mencela agamanya. Iya, nah itu katanya benar kita bisa jadi batal syahadatnya. Nah ini mohon penjelasannya guru. Baik. Langsung aja silakan. Terima kasih Mikdad, tabi guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Dan janganlah mencela, menjelek-jelekkan sesembahan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala
Sehingga fayasubbullaha adawam bighairi ilm. Maka celaanmu terhadap sesembahan mereka akan membuat mereka menyerang balik. Berarti ada ayat yang sangat tegas untuk melarang kita mencela agama lain. Meskipun yang mulai mencela itu penganutnya sendiri. Misal dia celah agamanya sendiri. Dia meragukan keyakinannya sendiri. Lalu kita mengiyakan keraguan mereka. Kita ikut-ikutan mencela. Kita tidak mengarahkan mereka kepada kebaikan. Maka pasti ujung-ujungnya dia akan mencari-cari dengan tiada ilmunya sesuatu yang mencela agama kita. Maka dari awal Nabi SAW melalui apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah jelas dilarang wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Maka berkata Imam Az-Zamakhsyari dalam Al-Kasyafnya, memang larangan ini mutlak bagaimanapun bentuknya. Mau dia duluan kah, mau dia bercanda kah, mau dia udah biasa seperti itu kah, mau dia ateis misalnya, nggak punya agama lalu dia mencela semua agama dia celah, maka jangan pernah ikut-ikutan di dalamnya. Yakinlah dengan tauhid, yakinlah dengan agama Islam, yakinlah dengan keimananmu sehingga tidak perlu dengan keyakinan itu kau menjelekkan agama yang lain. Waduh, Masya Allah, berarti Islam sudah jelas-jelas mengatur gitu ya, ada batasan-batasannya ya. Dia duluan kok, ntar dia nanti akan dibalikin. Ah, kamu juga udah celah tadi Tuhanku. Oh, baik. Baik, terima kasih Sama-sama, guruku, Mas Ustaz Wildan. Syam. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Baik, nah jamaah sekarang saya mau membacakan, ini ada pertanyaan yang sudah masuk nih. Tapi saya mau minta tolong nih buat jamaah yang ada di studio, kita bacakan yuk. Ada pertanyaan dari jamaah yang di rumah. Ibu, boleh saya minta tolong Bu pegang mic-nya Bu. Nah, sudah saya tandain nih Bu. Silakan Bu, tolong bacain, bantu saya Bu. Ya boleh berdiri Ibu. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dong Ustadz. Kalau kakek, nenek, saya masih mempercayai dan sering datang ke dukun. Sebaiknya saya harus gimana sebagai cucu? Bukannya itu membatalkan syahadat ya Ustadz. Tapi yang dilakukan dukun itu selalu benar sih Ustadz. Lah gimana itu mah berarti cucunya membenarkan juga yang dilakukan kakeknya. Benar gak Bu? Iya. Ibu namanya siapa? Samna. Dari mana Ibu? Dari Padarincang. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Ini sama semuanya ya. Oke, Ustadz Maulana gimana Ustadz Maulana? Ibu Sam. Nah, Jangan dipisah, jadi kayak Ustadz Syam. Ibu Sam, dengerin. Buat semuanya, jangan pernah percaya dukun. Ah betul. Kecuali dukun beranak. Beda. Beda lagi. Baik. Jangan percaya dukun. Hati-hati kalau percaya dukun itu bisa merusak syahadat loh Bu. Waduh. oh, iya. Mau tahu kenapa bisa? Mau, Kenapa percaya dukun, peramal dan sebagainya itu bisa merusak syahadat? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah-jamaah. Alhamdulillah.